Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meti Astuti dengan NIM 21014111230. Di sini saya akan meresensi sebuah novel yang berjudul Bumi Manusia. Yang pertama ada identitas buku, judul Bumi Manusia, penulis Pramoedya Anantatur, penerbit Lentera Dipantara, Jakarta Timur, sampul hijau kuning, tahun 2011, tebal 551 halaman. Selanjutnya ada orientasi. Pramoedya Anantatur adalah seorang kritikus dan tahanan politik pada masa pemerintahan Presiden Soeharto. Beliau sempat dibuang ke Pulau Buru karena kritik pedasnya kepada pemerintah. Di Pulau Buru, beliau menghabiskan masa pengasingannya dengan menulis. Salah satu karyanya adalah Bumi Manusia, novel pertama Ari Roman Tetralogi Buru. Selanjutnya yaitu tafsiran isi. Novel ini berlatar belakang zaman penjajahan Belanda di awal abad ke-20. Di desa Wonokromo, Surabaya, tinggal seorang pemuda Jawa yang memiliki rasa kebebasan yang tinggi, yaitu Minke. Bapaknya seorang bupati. Namun, Minke tidak menganggap darah bangsawannya itu sebagai sebuah anugerah. Dia mengkritis kebiasaan priayi Jawa yang terlalu mengagung-agungkan kekuasaan, jabatan, atau kedudukan pria atas wanita. Dia lebih suka menggunakan ilmu pengetahuannya untuk memutuskan hal yang baik dan buruk. Untuk memperoleh ilmu, dia menuntut ilmu di HBS Surabaya. Next, selama menuntut ilmu, Minke bertemu dengan banyak orang yang mempengaruhi hidupnya, antara lain Robert Surhoff, Robert Mellema, Annelies Mellema, Nyai Ontosaro, Magma Peters, dan Panji Darman dan Darsam. Robert Surhoff adalah teman kelas Minke. Dia yang mengenalkan Minke kepada Annelies. Awalnya Minke gugup saat berkunjung ke rumah Annelies karena dia hanya orang Jawa, sedangkan Annelies adalah gadis peranakan Eropa. Dia juga ketakutan saat bertemu dengan ibu dari Annelies, Nyai Ontosaro atau biasa dipanggil Mama. Selanjutnya, ketakutan tersebut berangsur-angsur menghilang karena seringnya Minke berkunjung ke rumah Annelies. Rasa takut Minke kepada Mama berubah menjadi kagum karena kemandirian yang dimiliki oleh Mama. Minke juga jatuh cinta kepada Annelies. Namun, kunjungan Minke ke rumah Annelies mendatangkan masalah. Ayah dan kakak Annelies, Herman dan Robert Mellema, menolak kehadiran Minke karena dia seorang pribumi. Mereka berdua memilih untuk pergi dan meninggalkan Annelies dan Mama sendiri. Selain mendapat pertentangan dari ayah dan kakak Annelies, Minke juga mendapat masalah dari Robert Surhoff. Robert Surhoff ternyata juga mencintai Annelies. Dia berusaha dengan berbagai macam cara supaya menyingkirkan Minke. Bahkan Minke terpaksa harus keluar dari sekolah karena isu mengenai hubungannya dengan Mama yang digulirkan oleh Robert Surhoff. Sesungguhnya Minke sedang menjalin hubungan dengan Annelies, bukan Mama. Hubungan itu pun mereka resmikan dan ikatan pernikahan. Selanjutnya, Minke mempunyai guru favorit bernama Magda Peters. Ia memiliki bajas menulis yang terpendam pada diri Minke. Dialah yang sering membantu Minke ketika dalam kesusahan. Berkat tulisannya yang baik, Minke mendapatkan undangan dari asisten residen Herbert Delacroix. Namun saat ia harus berpisah dengan gurunya karena gurunya dipulangkan ke Belanda dengan alasan pemikiran kerasnya. Selanjutnya, permasalahan datang kembali ketika Herman Mellema menemui kematiannya. Kematian Herman Mellema yang janggal membuat polisi melakukan penyelidikan kasus tersebut. Mama dan Minke tersangkut kasus tersebut. Dalam persidangan, Mama terlihat pasrah. Mama juga mendapat tuntutan dari anak sah perkawinan Herman Mellema. Dia menuntut haknya berupa perusahaan yang dimiliki oleh Mellema. Selain itu, ia juga membawa Annelies pergi ke Belanda. Mama dan Minke, suaminya, hanya bisa pasrah dengan keadaan tersebut. Selanjutnya yaitu ada evaluasi, kelebihan, ketegangan dari konflik yang dihadapi oleh Minke yang membuat pembaca penasaran akan kisah yang terjadi berikutnya. Latar belakang zaman penjajahan Belanda juga membuat pembaca diajak untuk membayangkan keadaan pada saat itu, membuat cerita novel semakin menarik.
Selanjutnya itu ada kekurangan. Pemilihan diksi terkadang asing bagi pembaca, selain itu ada juga diksi yang berasal dari bahasa Belanda, sehingga agak susah memahami detail ceritanya. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan mengenai resensi buku yang berjudul Bumi dan Manusia. Saya mohon maaf jika ada salah kata. Saya ucapkan terima kasih dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.